Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu rekomendasi gunung pendakian. Di sini ada saya, Husnain Nurdin, sebagai moderator, kemudian ada Rosinur Ajijah, kemudian ada Hilma Melia Putri, ada Amelia Dwiningsih, dan yang terakhir ada Muhammad Rehan Firdaus Kusparman. Selanjutnya di sini eh, tujuan kami memahami apa itu AI, prolog dan tools prolog, mengetahui eh, cara unduh dan instalasi tools, kemudian mengenal lingkungan kerja tools, eh, kemudian memahami penerapan dalam kasus nyata. Eh, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya apa sih itu artificial intelligence atau AI? Merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada cara membuat mesin ataupun program komputer mampu berpikir dan juga bertindak seperti manusia. Nah, AI itu mencoba meniru beberapa kemampuan otak manusia, diantaranya learning, reasoning, problem solving, dan juga natural language processing. Kemudian juga ada pattern recognition. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada prolog. Prolog ini merupakan singkatan dari Programming in Logic, yaitu bahasa pemrograman berbasis logika yang digunakan untuk membangun sistem cerdas atau AI. Nah, ciri khas prolog itu dia menggunakan fakta dan juga aturan atau rules untuk menyimpan pengetahuan. Nah, prolog ini dia tidak memberitahu komputer bagaimana melakukan sesuatu, melainkan memberitahu apa yang diketahui dan komputer akan mencari hubungan logis untuk menemukan jawabannya. Boleh di next. Nah, untuk contoh sederhana dalam penggunaan logika prolog, di sini kita ada sebuah contoh suatu sintaks di mana ketika dibaca dia ada dua fakta yang memiliki ciri diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini ada Budi adalah ayah Ani, kemudian yang kedua ada Budi adalah ayah dari Rina. Nah, di sini ada juga rules di mana dia ditandai dengan titik dua strip, yaitu X adalah anak Y, kemudian Y adalah ayah dari X. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan dalam prolog, Ani anak siapa, maka siapa tersebut adalah Budi. Nah, untuk kelebihan prolog sendiri, prolog itu dia mampu melakukan penalaran logis atau logical reasoning, kemudian juga cocok untuk sistem pakar, lalu juga menjadi bagian dari knowledge representation and reasoning, yaitu fondasi AI klasik. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada SWI Prolog. SWI Prolog ini merupakan singkatan dari Society for the Study of Logic Programming, Prolog Implementation, di mana dia menyediakan IDE atau Integrated Development Environment yang digunakan untuk menulis kode prolog, yaitu mencakup fakta dan juga aturan logika, kemudian menjalankan query dan juga melihat hasil reasoning ataupun penalaran, dan juga melacak alur logika program atau debugging. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan mengenai proses instalasi SWI Prolog. Untuk langkah yang pertama yaitu eh, kita buka situs SWI Prolog. Nah, setelah halaman terbuka, langsung saja kita pilih Stable Release. Melanjutkan dari langkah pertama, untuk slide berikutnya, pada halaman unduhan berikutnya, kita harus memilih file installer yang sesuai. Untuk Windows 64-bit, kita pilih versi SWI Prolog for Microsoft Windows 64-bit. Untuk slide selanjutnya, setelah memilih versi, langkah ketiga adalah tahap sebelum unduhan dimulai. Kita centang kotak agree sebagai persetujuan mengunduh. Untuk slide selanjutnya, begitu file selesai diunduh, kita jalankan file.exe tersebut, lalu jendela Welcome to SWI Prolog Setup akan tampil. Lalu kita lanjutkan dengan mengklik Next untuk masuk ke pengaturan
Untuk slide selanjutnya yaitu kita gabungkan langkah kelima dan keenam, yaitu menyetujui lisensi agreement dengan mengklik I agree, kemudian pada choose components kita biarkan saja pilih defaultnya. Setelah itu kita klik next. Untuk slide selanjutnya, lanjut ke langkah 7 dan 8. Pertama kita biarkan lokasi instalasi tetap default. Berikutnya untuk start menu folder kita biarkan namanya SWI Prolog. Nah dari sini kita klik install. Untuk slide selanjutnya, kini kita memasuki langkah 9 dan 10. Yang terpenting adalah kita harus mencentang add sweep to the system path. Setelah itu kita klik next dan proses instalasi pun akan berjalan. Kita tunggu saja hingga proses progress bar ini penuh. Untuk slide selanjutnya, yaitu langkah terakhir, setelah prosesnya tuntas, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu jendela completing SWI Prolog Setup ini muncul, menandakan instalasi telah berhasil diselesaikan. Lalu kita klik saja tombol finishnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan SWI Prolog. Ketika pertama kali dibuka, akan terlihat tampilan seperti yang ada di slide presentasi ini. Di sini tersedia menu bar, command from, output window, dan trace. Secara keseluruhan, lingkungan kerja SOI Prolog menyediakan tempat untuk menulis, menjalankan, dan menganalisis logika program. Melalui command from dan fitur consult, pengguna dapat melakukan reasoning secara otomatis dan membangun sistem pakar yang mampu memberikan hasil berdasarkan pengetahuan yang telah dimasukkan ke dalam program. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rosi. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Disilakan. Baik, saya lanjutkan ya. Indonesia itu merupakan negara kepulauan di mana banyak sekali, hampir ribuan gunung yang tersebar di seluruh wilayahnya. Bagi pendaki pemula maupun berpengalaman, menentukan gunung yang tepat itu seringkali menjadi hal yang sulit. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti kemampuan fisik, kesiapan perlengkapan, kondisi cuaca, dan status keamanan gunung tersebut. Lalu masalah inilah yang melatar belakangi pembuatan sistem pakar informasi dan rekomendasi pendakian gunung di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk membantu para pendaki dalam memilih gunung yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka. Selain itu, selain memberikan informasi secara umum, sistem ini juga mampu memberikan rekomendasi gunung berdasarkan kategori pendaki seperti pemula, menengah, ataupun berpengalaman. Sistem ini juga dapat memberikan saran perlengkapan pendakian yang sesuai dengan karakteristik gunung yang dipilih, serta menampilkan catatan keselamatan yang perlu diperhatikan. Lalu secara umum, sistem pakar ini bertujuan untuk mempermudah proses pencarian dan rekomendasi gunung di seluruh Indonesia dengan menonjolkan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Hal ini karena Pulau Jawa itu merupakan wilayah dengan jumlah gunung yang aktif terbanyak dan menjadi tujuan favorit para pendaki. Dengan pendekatan berbasis kecerdasan buatan dan penalaran logika prolog, sistem ini mampu memberikan informasi yang akurat dan cepat berdasarkan fakta dan aturan yang telah didefinisikan. Dengan demikian, sistem ini menjadi contoh penerapan nyata bahwa AI dalam bidang rekreasi dan keselamatan pendakian gunung di Indonesia. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada yang terakhir, Saudara Muhammad Rehan Firdaus Parman. Disilakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo dari programnya. Jadi kami di sini membuat program berupa sistem rekomendasi gunung di Indonesia. Sebelumnya saya share dulu ya. Nah, jadi awalnya kami membuat file.pl yang dimana isinya itu berupa fakta dan aturan dari program yang kami buat. Di sini ada sistem paket pendidikan gunung Indonesia. Faktanya itu di sini terdiri dari nama, provinsi, pulau, ketinggian, tingkat kesulitan, dan musim yang disarankan. Untuk tingkat kesulitan itu ada mudah, menengah, sulit, teknis, dan juga musimnya ada kemarau, sepanjang tahun, cek status, dan akses terbatas. Nah, ini untuk fakta bagian gunungnya. Sini ada gunung di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ada di luar Jawa.
Nah, sini juga kami menambahkan fakta di mana pelengkapan berdasarkan tingkat kesulitan gitu. Jadi kalau mudah perlengkapannya ini, kalau menengah ini, sulit ini, dan teknis ini. Kemudian ada hubungan pengalaman dan tingkat, di mana ini itu untuk memberitahu nanti si yang bertanya bahwa gunung ini tuh cocok untuk pemula kah, atau menengah kah, atau yang berpengalaman dan juga ekstrim gitu. Kemudian di sini ada aturan setelah tadi fakta-fakta, di mana aturan ini itu eh, yang pertama rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pulau. Kemudian ada eh, rekomendasi perlengkapan ini yang di sini, dan juga catatan keselamatan. Eh, di sini juga ada aturan untuk menampilkan semua gunung. Ini untuk contoh query-nya, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Di sini itu menggunakan aplikasi SWI Prolog, di mana ini pada awalnya saya sudah eh, melakukan directory ke filenya, di mana pakai CD ya, seperti biasa. Saya menyimpannya di file dokumen di folder Prolog. Kemudian saya memuat atau memanggil gitulah file PL yang tadi dengan konsul sistem gunung nama foldernya. Nah, ini udah muncul true true true. Nah, di sini saya sudah menyiapkan list list contoh prom lah gitu supaya cepat. Sebentar. Nah, sekarang kita coba mulai dari yang pertama. Ini itu untuk menampilkan eh, nama di pulau, nama gunung Pulau Jawa kayak gini tuh. Kita enter saja. Kita lanjut. Ada rekomendasi gunung bagi pemula di Pulau Jawa. Tanya. Di sini rekomendasinya Gunung Papandayan. Kita enter. Lanjut. Bentar. Ada rekomendasi gunung yang berpengalaman. Nah, di sini muncul Gunung Ciremai. Nah, kita lanjut lagi. Rekomendasi perlengkapan untuk gunung di Gunung Ciremai khususnya. Nah, jadi sini muncul untuk rekomendasi perlengkapannya itu ada sepatu gunung, jaket tebal, tenda ringan, sleeping bag, jas hujan, trekking pole, juga air minum. Ini itu berdasarkan yang tadi itu yang di aturan. Kalau Ciremai itu kan termasuk ke tingkatnya gimana, ketinggian berapa. Jadi itu berdasarkan itu. Sekarang kita lanjut lagi. Kita tanya catatan keselamatan dari Gunung Galunggung. Nah, jadi di sini itu disuruh untuk cek status aktivitas gunung sebelum berangkat. Jadi catatan keselamatan dari Gunung Galunggung itu infonya harus kita itu harus cek status aktivitas gunungnya dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Galunggung, sekarang kita coba ke Rinjani. Nah, dari sini tuh info dari Gunung Rinjani itu ada info bahwa musim terbangnya itu kemarau. Jadi eh, aturan yang tadi untuk catatan keselamatan itu untuk memberitahu info si pendaki gitu, buat kapan sih yang enaknya, yang baiknya buat daki gunung ke gunung tersebut. Sekarang kita lanjut lagi. Ini itu untuk menampilkan versi lengkapnya, di mana ada nama, provinsi, pulau,
untuk HTM itu H itu ketinggian atau height. Terus ini T itu tingkat kesulitan yang menengah. Dan M itu musimnya yang rekomendasinya kapan gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini itu untuk menampilkan nama gunung dan juga beserta provinsi dan pulaunya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini itu prompt untuk kita bertanya gunung apa sih gitu yang ketinggiannya. Nah, di ini misalkan ini height-nya itu lebih dari 3.600. Nah, di fakta yang kami rancang gitu, di sini itu yang munculnya Semeru dengan ketinggian 3.676. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir. Nah, ini itu prompt untuk menanyakan di mana nanti akan menampilkan nama dan juga ketinggiannya, di mana kita menyebutkan bahwa ingin di Jawa Barat dan di Pulau Jawa, dan keluarnya dari sistemnya merekomendasikan Ciremai dengan ketinggian 3.078. Oke, mungkin sekian demo dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah mendemonstrasikan proyek kami. Di sini lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan pada sistem pakar yang dibuat telah berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa Prolog dengan tool SWI Prolog. Prolog ini mampu memberikan informasi dan rekomendasi pendakian gunung di Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung aktif dan populer seperti Gunung Galunggung, Papandayan, Cikuray, dan Ciremai. Sistem ini dapat menampilkan berbagai informasi penting seperti nama gunung, provinsi, ketinggian, tingkat kesulitan, serta musim terbaik untuk pendakian. Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi berdasarkan tingkat pengalaman pendaki, juga menampilkan saran perlengkapan yang diperlukan, dan menyertakan catatan keselamatan yang relevan. Melalui penerapan logika berbasis fakta dan aturan, sistem ini menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan secara cerdas. Dengan demikian, sistem pakar ini menjadi contoh nyata penerapan AI dalam bidang pariwisata dan keselamatan pendakian gunung di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.